Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizal Hadisa, Prodi Hukum Tata Negara, NIM 118 kelas C. Yang saya hormati serta takdimi dosen pengampu kita, Siti Zahroh SHI MSI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmatnya kita bisa mujalasah, kita bisa sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat terutusnya beliau kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang menulis ringkasan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Pertama-tama itu pembahasan pengertian ringkasan. Adapun pengertian ringkasan, tujuan membuat ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi pokok karangan atau buku dengan membuat suatu ringkasan. Kita juga tentunya akan bisa mempelajari cara dalam menyusun pemikirannya dalam gagasan yang diatur dari gagasan yang besar mengarah ke gagasan yang penunjang. Melalui ringkasan kita bisa menangkap pokok-pokok pikiran serta tujuan dari hasil si penulis untuk dapat menulis ringkasan yang baik dan benar. Diperlukan latihan-latihan yang efektif. Langkah-langkah membuat ringkasan. Ada beberapa patokan untuk membuat ringkasan yang baik dan komparatif. 1. Membaca teks atau naskah asli beberapa kali. 2. Mencatat gagasan utama penulis dalam artikel kalimat topik pada setiap paragraf harus dicatat. 3. Membuat paragraf yang berisi contoh deskripsi atau kutipan. 4. Membuang berbagai karangan tambahan yang tidak penting dalam sebuah kalimat. 5. Mengubah dialog langsung ke dalam bentuk tidak langsung. 6. Sedapat mungkin menggunakan kalimat tunggal. 7. Menyusun ringkasan dengan mempertahankan susunan gagasan penulis asli. Cara membuat ringkasan. Ada beberapa langkah mudah untuk membuat ringkasan yang baik dan teratur menurut graf langkah-langkahnya. Ringkasan sebaiknya disusun dalam kalimat tunggal. Jika memungkinkan, buang semua kata karangan, keterangan, atau kata sifat, kecuali jika kata sifat atau keterangan dipakai untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat mempertahankan susunan dan topik dari karangan asli. Menulis ringkasan juga menjadi tugas yang sangat menantang. Secara umum, ringkasan yang baik harus memenuhi 3 prasyarat utama. 1. Cakupan yang berimbang atas konten bacaan yang diringkas. Ada kecenderungan umum di kalangan mahasiswa ketika mereka lebih suka meringkas bagian awal bacaan. 2. Nada yang netral atas bacaan yang ringkas. 3. Reaksi bacaan yang padat dan buatan asli dari penulis ringkasan. Adapun yang dinamakan ringkasan komparatif. Ringkasan komparatif adalah digunakan untuk membandingkan perbedaan di mana perbedaan tersebut antara dua atau benda yang disatukan. Oleh kata sifat komparatif digunakan dalam kalimat di mana dua benda dibandingkan dengan pola. Kata benda, objek, subjek, plus kata kerja, kata sifat komparatif atau perbandingan kata benda, objek.
Apa yang sudah kita pelajari sejak tadi adalah menulis ringkasan tunggal, yakni ringkasan atas dua teks asli, kemudian membandingkan satu sama lain. Akan tetapi, bagian kali ini mudah menantang, karena yang dibandingkan adalah dua literatur. Kita tidak hanya dituntut untuk meringkas saja, tetapi juga menarik kesimpulan dan memperjelas hubungan antara dua atau lebih literatur atau referensi tersebut. Di level akademik, ringkasan komparatif biasanya digunakan untuk tugas mandiri, bagian dari tugas makalah atau yang paling sering pada subbab tinjauan. Ringkasan komparatif biasanya digunakan untuk tugas mandiri, bagian dari tugas makalah atau yang paling sering pada subbab tinjauan. Terakhir, terima kasih. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.